ketemu lagi di channel Pak Bang Family. Kali ini dalam konten review jalan dari Ambulu ke Kota Tanggul, Jember, Jawa Timur, Indonesia, friend. Ya, jadi hari ini saya mau perjalanan ke Tanggul, serta dari rumah saya Ambulu. Oke, kita ikuti review dari Ambulu Kota. Oke. Review jalan ke Kota Tanggul, kita start dari perempatan. Ya, nah ini perempatan Kota Ambulu ke arah barat, dari Ambulu ke barat ya. Ke barat menuju arah Wuluan dan Balung. Oke. Berhenti dulu di Bank Mandiri. Oke, perjalanan lanjut. Tadi barusan mampir di BRI ya. Ini berangkat lagi. Oh, ini Mandiri bukan BRI ya. Start lagi Ambulu. Kotaku tercinta Ambulu di Senjari. Di Senjari ini ya, tepat jam 4:15 saya start menuju Kota Tanggul, Jember. Oke, saya start dari Ambulu Kota menuju Kota Tanggul, Jember, Jawa Timur, Indonesia, friend. Ya, ini situasi Kota Ambulu di Senjari. Ya, ramai sekali ya. Jadi Ambulu ini di Kabupaten Jember termasuk kota yang besar ya. Kecamatan terbesar ya, kota kecamatan terbesar ya. Jadi ya pantas kalau ada wacana Ambulu dijadikan kota kabupaten yang akan menggantikan Jember, dan sementara Jember menjadi ibu kota provinsi Belambangan. Nanti akan ya dinamika pemerintah Jawa Timur ya. Jadi Indonesia ini terutama Pulau Jawa ini kan sementara ini menjadi berapa provinsi ya? Empat provinsi ya. 4 provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Tangerang ya. Provinsi Banten 4 sementara ini. DKI 2 daerah khusus ibu kota dan daerah istimewa. Jadi ada 4 plus 2 daerah khusus ibu kota dan daerah istimewa. Tapi nanti dalam perkembangannya informasi yang saya terima menjadi 8 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Belambangan yang beribu kotakan di Kota Jember. Ya, ini kita sudah masuk Kecamatan Wuluan. Nah, ini ya. Ini ada lapangan ini barusan. Kecamatan Wuluan. Nah, ini tepatnya Desa Kesilir ya. Ini Desa Kesilir. Desa Kesilir Wuluan. Kita melewati beberapa kecamatan, diantaranya sebelum Kota Tanggul nanti yang kita lewati adalah Kecamatan Wuluan yang pertama. Setelah Kecamatan Wuluan nanti adalah Kecamatan Balung. Setelah Kecamatan Balung kita nanti melewati sedikit Kecamatan Umbul Sari, yaitu tepatnya Desa Paleran ya. Setelah itu kita lewat Bangsal ya, Gambirono, terus kita masuk Kota Tanggul. Ini Desa Silir ya. Waduh, mau tak belok kan enggak bisa. Ya. Masih Desa Kesilir Wuluan. Ya, ini bentar lagi kita nyampe Pasar Silir. Ambulu Wuluan ini tidak terlalu jauh. Jadi kecamatan yang bertetangga jaraknya cuma 7 kilo ya. Dan nanti ke Balung juga tidak jauh, hanya
14 kilo. Jadi 7, 7, 14 kilo. Jadi di Kabupaten Jember ini antar kecamatan jaraknya tidak terlalu jauh karena daerahnya daerah perkampungan ya. Mungkin di daerah tertentu antar kecamatan bisa jauh ya sampai puluhan kilo karena saya pernah menembus kecamatan di daerah mana itu Trenggalek menuju ke Pacitan. Saya pikir tetangga kecamatan dekat, ternyata yang saya lewati hutan lebat. Ya ternyata ya jauh ya, ini padahal waktu itu ngontel. Ini kebetulan saya dengan kendaraan mobil ya, jadi saya lebih leluasa, santai. Santai bersama Pak Basuki. Sopir andalan ya. Ini orang dari Magetan sekarang jadi tetangga ya. Ini sering bantu kalau ada keluarga ya, saya yang mau pergi diantar kemana-mana ya. Ini kebetulan juga karena sama ibu sehingga saya minta bantuan Pak Basuki ya. Orangnya baik hati. Oke Pak Basuki. Pak Basuki ini. Sopir andalan ini. Dulu mantan pembalap Formula 1. Tapi sudah pensiun jadi pembalap, sekarang jadi sopir Grab ya. Oke. Yang penting barokah Basuki ya. Oke. Ya, kita sudah semakin mendekati kota ke kok kayaknya tidur nih Mas. Oh, kak muridku gitu. Budi. Ya. Oke, naik Mas. Oh, tak naik kan bisa ini. Oke. Wah, ini ada menara. Pembangunan menara masjid ini. Wah. Ya. Bis Ambulu dari Surabaya. Bisa itu ele-ele Mas ya. Aduh, wis. Satu tok sing anu. Apa bisa Mas? Laju jam 7 tapi berangkat Oh, dari jam Surabaya. Jam 7 malam. Ya, batas. Patas tapi. Ya, pagi jam 5. Nek sing gak patas au ele-ele. Wayai. Enggak ada yang bagus Mas sekarang bis itu. Wayai. Kecuali patas loh ya. Yang bagus bahaya loh itu Mas. Bis-bis gitu tuh. Karena sering jadian. Iya. Iya, wes gak layak anu san. Tumpaknya gak kuat. Gak layak jalan. Anu, sekarang itu kan animo masyarakat ke transportasi bis itu kan rendah Mas. Orang banyak ke kereta karena pelayanan kereta bagus ya. Kereta nyaman, enak, dingin. Jadi pelayanannya bagus. Jadi pelayanan bagus, terus keretanya yo tambah wapi, tambah nyaman. Kita sudah nyampe lampu merah kantor polisi Wuluan ya. Ini kantor polisi Polsek Wuluan. Sini lampu merah ya. Berhenti dulu di lampu merah. Taat lalu lintas. Oke. Lampu merah start. Sudah nyampe Wuluan kota ya. Ya, kotanya Wuluan ya ini. Kotanya Wuluan ya ini. Dari Perhutani tadi sampai sini ya. Ini wilayah kota ya. Ini pas tikungan kantor kepala desa Duku Dempok ya. Jadi kantor kecamatan Wuluan itu berada di desa Duku Dempok. Desa Wuluan di situ tidak ada. Tapi kecamatannya namanya Wuluan ya. Menuju arah Balong ya.
Balung arah ke utara ini. Tadi dibelokkan di balai desa Duku Dempo tadi. Nah, setelah ini kita ke arah Balung, posisinya arah utara. Jalannya lumayan bagus ya, lebar dan halus. Dan rata-rata jalan di Kabupaten Jember di era pemerintahan Pak Hendi, Bapak Bupati yang baru, Bapak Haji Hendi Siswanto ini ya. Hendi siapa? Pak Hendi Siswanto bener ya? Pak Hendi Siswanto ini jalan-jalan seluruh kabupaten baik di kota maupun di desa ya relatif bagus ya, luar biasa. Walaupun ada beberapa yang belum dibangun ya, tapi ya insya Allah mungkin tahun depan, jadi anggaran tahun depan. Yang jelas saya sebagai warga Jember sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati dan jajarannya, termasuk Bapak anggota Dewan ya, yang sudah memikirkan masa depan Kabupaten Jember ya. Ya ini saya yang sangat terasa yang digarap pertama adalah jalan ya, karena urat nadi ekonomi di sebuah desa di daerah manapun ini ya jalan ini. Kalau jalan lancar berarti perekonomian ya lancar lah, karena semuanya akan distribusinya ini akan lancar. Ini kita masih di desa Duku Dempo. Nah, kita ntar lagi. Duku Dempo ini lumayan luas ya, lumayan panjang ya. Nah ini ada pom bensin di sini ya, pom bensin di Duku Dempo, tepatnya di Dusun Purwojati. Nah, kita nanti setelah ini tidak jauh lagi kita akan melewati perbatasan desa masih Kecamatan Uluan, yaitu Desa Taman Sari. Dan batas desa ini dibatasi oleh sungai. Sungainya ada dua, sungai alam dan sungai irigasi. Sehingga di sini ada dua jembatan. Nah, maka di daerah ini namanya Geladak Kembar. Karena geladak jembatannya dua. Ya, ini daerah Geladak Kembar ini. Jembatannya dua. Oke, ini tanjakan ini kita lewat jembatan yang pertama. Ini saluran irigasi yang jembatan pertama ini. Nah ini berikutnya kita jembatan yang kedua. Nah jembatan yang kedua ini sungai alam ya. Jadi bukan buatan tapi sungai alam. Nah ini sudah masuk Desa Taman Sari. Nah di sini istimewanya di sini nih daerah pengrajin genteng ya, ini sentra pengrajin genteng di Kecamatan Uluan di Desa Taman Sari. Ya di daerah ini kiri kanan jalan ini semuanya adalah pengusaha genteng. Jadi kalau di Ambulu di Desa Sabrang, kalau di Uluan ya di desa ini, di Desa Taman Sari. Tidak semua desa punya usaha genteng ya. Jadi daerah desa-desa tertentu. Di Ambulu hanya satu desa, yaitu Desa Sabrang. Desa yang lain tidak ada. Ada Desa Ambulu, itu satu perusahaan, tapi punya Cina. Besar teman. Ya mas? Oh, naos, tembakau naos. Tembakau naos mas. Kalau naos itu kan nanamnya bulan 8, habisnya bulan 12. Ini sudah masih Wuluan ya, masih Kecamatan Wuluan, tepatnya Taman Sari ya. Masih Taman Sari. Ini ntar lagi kita sudah masuk perbatasan Kecamatan Balung ya, Kecamatan Balung, tepatnya Desa Balung Kidul. Nih.
Mana ya batasnya ya? Batasnya ke depan itu mungkin. Nah, ini depan. Itu. Iya Mas, iya. Iki toh. Oke. Oh ya ini batas Taman Sari. Nah ini kita sudah melintas ini sudah Balung Kidul nih Mas ya. Balung Kidul sudah masuk Kecamatan Balung. Wah cepat sekali ini. Kebetulan perjalanan lancar ya. Ya kendaraan tidak terlalu padat. Ya walaupun ya tidak sepi juga. Jadi di kota Jember, di daerah sekitar Kecamatan Ambulu, Wuluan, Balung, dan sebagainya ini bukan daerah pinggiran ya. Ya daerah pinggiran sebenarnya, tapi nggak sepi gitu loh. Kan daerah selatan ya, daerah pantai selatan. Tapi situasinya nggak sepi, ya. Ramai daerahnya, banyak penduduknya dan rata-rata daerah selatan ini apa ya istilahnya boleh dikatakan maju lah. Jadi karena didukung dengan pendidikan ya. Jadi di daerah selatan ini animo masyarakat terhadap pendidikan maju, sehingga karena pendidikan maju membawa pengaruh masyarakatnya juga masyarakat maju. Di sini banyak sekolah ya, SD dari mulai pendidikan dasar ya, TK, SD, SMP negeri swasta, SMA, SLTA, jadi SMK dan sebagainya, negeri swasta banyak di sini. Hampir setiap kota kecamatan ini ada SMP negeri. Kalau SLTA-nya ini tidak semua kecamatan. Jadi Ambulu punya SMA negeri, tapi Wuluan tidak. Sehingga anak-anak Wuluan ini biasanya sekolahnya di Ambulu. Tapi yang repot ini, zona ini kasihan ini, jadi korban anak Wuluan. Balung ini punya SMA negeri. SMA negerinya aja 3. SMA negeri 1, 2, dan 3. SMA-nya ada negeri 1. Dan didukung dengan sekolah-sekolah swasta ya. Banyak sekolah swasta di sini. Nah ini kita hampir nyampe jembatan Kali Bedadung, jembatan Balung ya. Hampir nyampe. Nah, ini cepat sekali. Hati-hati friend, di sini ini ada tikungan, pertigaan ya. Ini harus hati-hati di sini. Ini ya yang dari kanan ini dari arah kecamatan mana itu? Kertonegoro masuk Jenggawang Mas. Nah, ini yang saya katakan jembatan ya. Jembatan ya, ini jembatan ini adalah jembatan Kali Bedadung ya. Ini kalinya, ini ada kali yang membelah Kabupaten Jember. Ada 2 sungai besar di di Kabupaten Jember, yaitu Kali Mayang dan Kali Bedadung. Tapi yang melewati kota adalah Sungai Bedadung tadi. Ini sudah masuk kota Balung ya. Setelah jembatan ini sudah masuk wilayah kota Balung. Ini seperti kotanya seperti ini. Balung ini kotanya agak besar ya. Jadi hampir sekelas Ambulu. Kalau Wuluan enggak begitu. Sehingga ya termasuk ini mungkin di situ enggak ada SMA negeri, itu mungkin pertimbangannya memang tidak begitu besar katanya kotanya dibanding Ambulu dan Balung. Zaman dulu, zaman Belanda, dan saya masih menemukan Ambulu Balung ini sebenarnya dulu ada jalur kereta api, termasuk dari Kencong ya. Dari Kencong ini juga ada jalur kereta api, dan jurusannya dulu stasiunnya di sini, di depan itu ada stasiun dulu, masih ada sisa-sisa stasiunnya. Sehingga dulu Ambulu Balung ini kereta api, saya masih menyaksikan ya. Jadi hilangnya kereta api itu mungkin sekitar tahun 70 sekian. Ini tandanya kota Balung ini adalah pertigaan ya. Pertigaan lampu merah ini adalah
sentranya Kota Balung kan ya. Pasar. Ya, ini di sentralnya, sentral kotanya ya, ini yang sebelah belakangnya toko kiri kanan jalan ini adalah pasar. Ini masjidnya, Masjid Jami ya. Darul apa ini namanya? Darul Mutakin. Nah, ini lewat anu Mas, Betul Arkom ya. Ya, oke. Kita lewat Baitul Arkom ya, pondok pesantren. Ini lebih cepat lewat sini ya. Kita belok kiri, ini ada pas. Nah, ini kita lewat pondok pesantren yang cukup besar, yaitu pondok pesantren Baitul Arkom Balung. Ya, ini beberapa tahun yang lalu jalan ini hancur ya, tapi sekarang alhamdulillah ya, seperti apa yang saya katakan, jalan di Kabupaten Jember mayoritas sudah dibangun ya. Ini friend ya. Ada baleho, itu adalah ini pondok pesantren. Ini baik kanan jalan ya maupun kiri jalan, ini pondok pesantren besar ya, ini ya, pondok pesantren dan juga lembaga pendidikan. Jadi tidak hanya pondok pesantren, tetapi juga ada pendidikan umum. Jadi anak yang mondok di sini ini ya semuanya menjadi siswa umum ya. Jadi tidak hanya mondok tapi juga bersekolah. Jadi mondok sampai bersekolah. Dan di sini kurikulumnya ini seperti Gontor, mirip. Ini friend ya. Jadi kita ke arah barat, di desanya Karangsemanding kalau tidak salah. Setelah ke barat ini kita, ingat saya desanya Karangsemanding. Ini banyak persawahan ya. Jadi dari Balung ke barat sampai ke Paleran, nanti ini banyak kita lewati daerah persawahan. Ini sementara masih perkampungan ya. Tapi sebentar lagi selepas ini perempatan ini ke barat, ini barat dikit ini kita sudah melewati daerah persawahan. Sawahnya luas sekali ya, orang sini ini gulaannya luas sekali. Dan ini lagi musim jagung, tanaman kiri kanan ini yang banyak, karena ini musim kemarau dan tepatnya sekarang lagi bulan Oktober ya. Oktober ini sebenarnya belum masuk musim penghujan, cuman sementara ini daerah Kabupaten Jember murah udan. Jadi sudah sering turun hujan, termasuk hari ini tadi hujan. Ini daerah persawahan. Ini ada pabrik Mas, beras ini. Iya, beras ini. Beras jagung. Oh iya dah, beras jagung. Beras toh, padi toh. Ya, padi. Oh iya. Ya ini padi, ini pabrik padi Selepan besar. Ya itu. Karangsemanding. Ya, Karangsemanding ini. Ya, ini saya katakan tadi, ini daerah persawahan. Daerah persawahan ya. Dan kita nanti akan melewati satu keluarga yang di situ orang kaya semua. Jadi satu keluarga itu ya mungkin satu buyut begitu ya. Jadi dari satu nenek moyang
orangnya kaya nih, rumahnya bagus-bagus, besar-besar, sawahnya luas, sehingga di situ juga banyak mobil-mobil, termasuk angkutan ekspedisi, truk-truk banyak di situ. Saya dulu punya teman yang di situ, bahkan ini keluarganya dulu ada yang adik kelas saya, ada yang pendidikan di Akmil dulu, waktu masih Akabri. Kebetulan adik kelas saya, dan sempat ketemu di Jakarta waktu saya berkunjung ke rumah adik saya. Atau bilang Nah ini sebentar lagi kita akan melewati kampung orang kaya. Ya ini di kiri kanan, ini kiri kanan rumahnya besar nih. Ini satu saudara ya, kiri kanan ini kita lihat yang kiri ya, kita perlihatkan yang kiri. Nah ini bangunannya ya ini, nah ini yang kanan juga gitu. Nah ini bangunan besar ya ini. Seperti ini satu saudara katanya ya, mungkin dulu orang tuanya ini rajin bekerja. Jadi dan pinter mungkin ya. Ini ada masjidnya juga sekarang. Nah ini ada satu tempat yang sangat terkenal, bendungan. Orang mengatakan dam torpedo. Dam itu artinya bendungan. Dam itu bahasa Belanda. Dam itu artinya bendungan. Bendungan sungai yang dibuat irigasi. Ya. Ini ada dam, lumayan besar. Iya, ini semua peninggalan Belanda. Jadi banyak bangunan-bangunan lama ini sebenarnya peninggalan Belanda, pabrik-pabrik, ya, termasuk kereta api. Ya ini damnya, ya, ini bendungannya, ya, ini bendungan. Oke, diarahkan ke sini ya, ke daerah mana ini? Puger ya, pengen telu ya mas ya. Ya. Ini kita masuk Paleran ya. Ini Paleran ini masuk kecamatan Umbul Sari, tapi pinggiran. Jadi yang sebelah kanan ini masuk Balung ya, Karang Semanding tadi ya. Ya, Balung, tapi yang sebelah kiri ini sudah perbatasan, ini masuk Paleran. Dan sebentar lagi kita masuk Bangsal. Wah, kita sudah lewat dari Ambulu, Wuluan, Balung, dan ini sedikit kita melewati Umbul Sari pinggiran, tempatnya Desa Paleran. Ya setelah ini nanti kita masuk Bangsal Sari, kecamatan Bangsal Sari, tepatnya Dusun Gambirono. rumah makan terkenal. Kayak mas? Ada rumah makan terkenal. Neng di kene? Ya, Sis Resto sama Saskia. Oh, Askia. Anu ki. Iku nang anu, Mas. Iku nang anu, nang Umbul Sari ya. Kenapa? Gak enak. Suwi. Ini nomen malah sih toko kari-kari di desa ini. Enak ke ini Sis Resto. Endi? Sis Resto. Wis resto ki ndi? Daerah ndi? Ini ke sini sebelah. Oh, Paleran ya berarti. Paleran kayak. Oh. Menunya sama kayak. Tapi aku seneng nang mburi omah, Mas. Pawonku dhewe. Wis gak ruwet-ruwet, Mas. Karek memburi. Pokoknya wis sehat ngono ala wis sembarang wis enak. Atau sambal kacang. Ya ini daerah ini masih banyak persawahan juga. Masih banyak persawahan. Ini yang sebelah kanan ini sungai. Sebelah kanan sungai, yang sebelah kiri ini persawahan. Jadi setelah kota Balung ya kita memang daerah pertanian ya. Jadi di sana sini ini banyak sawah.
daerah pertanian banyak sawahnya tapi impor beras repot Indonesia. Wes. Nggak tahu ya kok begitu ya. Dulu pernah zaman Orde Baru itu Indonesia sempat swasembada pangan, tapi nggak lama zaman Pak Soeharto itu saya ingat bener ya. Jadi dan dulu itu pupuk murah. Sekarang waduh petani ini daerah pertanian, kita tuh daerah agraris, negara pertanian, negara agraris ya. Tapi rakyatnya semuanya tercekik sekarang karena subsidi pupuk dicabut. Ya yang jelas yang menjerit ya. Sekarang tanaman itu kalau nggak dipupuk juga nggak bisa tumbuh, kalau nggak diobat juga nggak bisa berbuah. Ya, dan semua bahan-bahan itu sekarang nggak ada subsidi, semakin dicabut. Nah, sekarang yang dicabut lagi BBM naik. Bis resto. Oh ini ya? Oh ya. Jatisongo. Oh Jatisongo. Oh nek Jatisongo anu Mas, iku Paleran ku mau pasar ngiri Mas. Nggih. Ah. Lewat mriko saking. Iya. Montoring. Nggih. Iku Udah daerah Jatiwangi ya, apa sih? Wangi itu. Tegalwangi ya. Nah, iku anu bagiannya Paleran Mas. Dulu Paleran itu daerah anu desa terluas Kabupaten Jember. Sekarang dibagi dua sama Tegalwangi itu. Iku mbiyen bengkoke paling ngombo Mas. Ya di Paleran itu sampean ngerti. Bapak Kapolri kan orang situ. Asli ini. Iya, yang Yang sekarang. sing anu itu loh Mas. Oh, bukan. Oh. Haiti. Ini. Oh, Pak Badrudin Haiti. Lah adiknya Pak Badrudin Haiti itu teman guru, kepala sekolah. SMA 5 sekarang, SMA 5 Jember. Jadi adiknya Pak. Yang jadi polisi hanya Pak Badrudin. Pak Badrudin itu dulu anu Mas. SMA-nya itu pertama Hibatul Arkom. Terus setelah itu SMA Muhammadiyah Rambi. Nah, SMA Muhammadiyah Rambi sebentar akhirnya pindah di SMA VIP. SMA VIP mana itu Tanggul. Yang sekarang menjadi SMA 2 gitu loh. Soalnya ke sana itu katanya dulu ke Rambi itu ngontel. Terus ya kurang terlalu jauh katanya. Terus akhirnya pindah. Jadi dulu pendidikannya itu mondok di Baitul Arkom itu selevel SMP, kan itu orang Muhammadiyah tuh. Itu keluarganya Muhammadiyah di sini. Jadi kok ada Bor Muhammadiyah ya keluarganya Pak Badrudin itu. Belok kiri jalan. Ya. Ya tadi itu pas pojokan tadi. Itu keluarga Muhammadiyah, Pak Badrudin. Ya saya sempat ngomong sama adiknya itu yang Pak Nahrawi Haiti. Bapaknya namanya Pak Haiti. Jadi ya keluarganya itu keluarga Haiti. Ya keluarga memang status sosial ekonominya ya bagus lah. Keluarga yang berwawasan. Jadi pendidikannya tinggi-tinggi. Ya satu-satunya yang jadi polisi hanya Pak Badrudin itu. Dulu itu katanya polisi dan tentara itu kan tesnya jadi satu. Jadi masuk perwira itu tesnya jadi satu. Nah setelah di situ baru dijuruskan katanya. Tak pikir pendidikan langsung apa enggak. Jadi masuknya itu pendidikan perwira gitu loh. Tapi nanti setelah di situ kayaknya dilihat bakatnya mungkin ya. Oh ini bakatnya polisi jadikan polisi gitu. Kalau sekarang kan enggak begitu. Sendiri kan. Sejak awal itu sudah milih Mas. Jadi misalnya ya tentara gitu ya. Iya nek wis milih angkatan laut ya angkatan laut. Jadi pendidikan perwira AAL gitu ya. Iya wis tesnya spesial AAL. Yang spesial AU ya spesial AU. Kalau dulu tes jadi satu baru sama apa? Waktu pendidikan baru diketahui oh ini bakatnya mungkin begitu. Sekarang enggak. Jadi Pak Badrudin Haiti itu begitu ceritanya katanya Pak Nahrawi kan. Sempat saya ngomong senang sepedaan itu Pak adiknya sama istrinya ya. Jadi kalau aku banyak lupa ke Pak
Pak Nahrawi itu. Pak Bang, saya disapa. Pak siapa ya Pak ya? Wah, mosok lali Pak. Terus dia bilang, saya kepala SMA. Oh Pak Nahrawi. Oh iya. Wong aku konco kan ya wake ya, terus teman-teman sepeda itu. Lali. Iya banyak lupa. Oke, ini kita sudah masuk sejak lapangan tadi kita sudah masuk ini apa? Gambirono Mas. Gambirono ini Bangsal Sari. Nah, ini kita sudah masuk Kecamatan Bangsal Sari. Kita nanti mampir di rumah seseorang sebentar di sekitar kecamatan Polsek Mas, Polsek Tanggul. Sebentar aja soalnya wongnya mulutan. Nah, jadi ya kita pokoknya mampir karena kan dulu kan nemeni baik waktu di Mekah kita sudah dibantu di apa baik dikawal. Ini masih Gambirono ya. Nanti sampai sebentar lagi kita nyampe Jalan Poros ya. Jalan Poros, jalan besar menuju Surabaya. Kita dari start jam 4 ya Mas tadi ya? Sekarang sudah, pas seperempat ya? Sekarang udah hampir jam 5. Jadi hampir 45 menit ya, sekitar 1 jam. Nanti nyampe Tanggul paling 1 jam ya. Kalau saya ngontel 2 jam, ngebut 1 jam seperempat pernah saya. Tapi lewat Mas, Semboro. Iya. Saya ke SMA 2 itu pernah 1 jam seperempat. Ngetrek itu, 40 kilo. Iya. Saya sering bersepeda. Nah, ini kita sudah nyampe. Nah, ini kita nyebrang. Wah, ini wong mulutan nih. Nyebrang rel kereta api. Nah, ini kita setelah ini 100 meter lagi kita nyampe pertigaan. Nah, itu ada kelihatan bis tadi itu. Ini adalah jalan besar, jalan poros ya, jalan provinsi yang menghubungkan Jember ke arah Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, dan Surabaya. Ini di pertigaan ya, pertigaannya ada. Ini pertigaannya ya. Oke. Ini pertigaan ini Gambirono. Jadi ini bukan bangsalnya bukan ya, tapi ini situasinya kayak kota. Karena ada pertigaan Ampera, banyak pertokoan di sini. Kalau Bangsal Sarinya masih ke timur. Kalau Bangsal Sari ini kecamatan, kalau ini desa. Ini tepatnya masih desa Gambirono. Ini ntar lagi kita masuk perbatasan, masuk kecamatan Tanggul, ya tepatnya desa Kelataan. Di sini ada pom bensin, ya, ada pom bensin milik Pak Yai. Pak Yai sama Mas, enggak Mas? Iya, Pak Muzaki. Sama kenalannya Kiai. tahu lah. Aku gak kenal sama lo kenal. Sama ini paling keluarga Pak Yai lah. Oke, ini Wazuki ya. Pom bensin punya Pak Yai ya. Pak Yai Muzaki ini yang punya pondok pesantren di Jember Kota ya. Punya usaha apa? Pom bensin. Nah, kita sudah masuk. Oh, air minum juga ya? Air minumnya jenis apa, Mas? Al-Qadiri. Oh, Al-Qadiri. Oh ya, pondok pesantren Al-Qadiri. Punya perusahaan air minum Al-Qadiri. Ku besane Pak Mas. Pak Bupati itu. Ya, Pak Bupati Pak Endi. Kita sudah masuk Kecamatan Tanggul, desanya Kelataan. Ya, ini. Desanya Kelataan.
Nah ini Bikin langsung. Iya. Bapak kan ini. jalannya ya namanya jalan provinsi ya, jadi jalannya besar ya, jalannya besar ya, halus. Ini Balai Desa Kelatahan Ren ya, berjajaran sama Puskesmas tadi. Semakin lancar Pak Suki. Wah berarti tadi kita nggak sampai 1 jam Pak, sampai Tanggul. Seharusnya Biasanya berapa menit sampai? ya 1 jam. Ini 1 jam lebih lah. iya nggak sampai. Ini kan termasuk Lancar. situasinya nggak begitu ramai, nggak ruwet kendaraannya. Sangat mendukung. Iya, alhamdulillah. Ada sepi ya. Alhamdulillah. Bes ya kan. Biasanya kan Iya. gerandong kadang ya Pak. Iya. Iya. Jam Kode Nanti ya Mas, pokoknya sekitar Polsek kita aku tak ndelok. Karena setelah pokoknya Polsek nanti Polsek ya, aku tak ndelok Sherlock. Ini saya kan enggak bisa ngira Sherlock. Saya masih mengaktifkan rekaman. Ya ini wah ini bus udah meri. Bus dari Surabaya. Ini kiri jalan ini. Iya. Mari iku lho Mas, jati-jati lho. Mari jati-jati sing kiri jalan, sing menek truk-truk gitu ya. Itu baratnya dikit nang Polsek. Ini ada daerah perkebunan ini ya, Kelatahan ini ada kebun perkebunan. PTP karet. Ya. Jalannya mulus. Ini biasanya setiap tahun kalau kondisi normal ada pesta rakyat gerak jalan Tanggul Jember yang mestinya biasanya digelar bulan Agustus, tapi ini ditunda sampai Desember katanya, sampai Desember. Nah ini senjadian tupi untuk September ini nanti. sudah semakin mendekati kota. Sudah semakin mendekati kota. Waduh, pas adzan Mas. Ngono cari di jalur selatan jadi. Ya, Alhamdulillah gak sih. semakin mendekati kota. Ini sudah masuk Desa Tanggul Wetan. Masuk Tanggul Wetan. Setelah Kelatahan, Tanggul Wetan. Apa? Karena apa lah ngandang jiwa jadi gak ngetoke kok. Boten. Gak enak. Nah, ini Utapan Bu Sukona. Bu, enak karena apa, Bu? Alah, boten enten. Nah, ini Sampai boten Balai enten Desa, ini, Pak. Balai Desa Tanggul Wetan ini. Balai Desa Tanggul Wetan. Nah, ini jati-jati Mas. Setelah jati-jati, ini kayaknya ke baratnya nggak terlalu jauh. Nah, ini jati-jati ini punya perhutani ya. Jadi di kiri kanan tadi ada pohon jati. Ini memang ditata sedemikian rupa sehingga apa ya, ini merupakan paru-paru kota. Kita nanti berhenti di Polsek ya, katanya depan Polsek orang yang saya mau tamu nih, SMP 2 ya, ini. Pelan-pelan Mas Iki. Pelan-pelan. Iki paling ya, ini tah. Oh tutup Mas. Tak pikir kuning-kuning Polsek. Ini ke depan. Iya, kayaknya sudah deket. Kok ya pas maghrib ya? Pas maghrib. Piye Mbok pas maghrib iki, Mbok? Pas maghrib Pas ngeten ya. enggak apa. Dilu ae. Dilu ae ya. Iya, wis. Iya. Iya. Aku wis kadung ngomong ya. Nah, iya. Oh, terus Mas. Ini kantor kantor apa namanya?
Pangeran. Nah, ini polseknya di sini, Mas. Wis mandek polsek ya. Cari tempat yang enak. Ya, ini polsek, ya. Cari tempat yang enak, parkir. Nah, cari tempat yang enak. Oke. Kita di polsek. Berarti di polsek dulu. Oke. Oke, setelah kita berhenti di rumah kenalan, Seperti itu sampai. kita lanjut perjalanan menuju oh ya Seperti itu berisik sampai. menuju apa tuh Tanggul Kota. Tanggul Kota. Ini waktu sudah adzan maghrib. Jadi situasinya sudah agak gelap. Nah, ini sudah nyampe pertigaan. Ini jalannya sekarang jalur 1 ya. Jalur 1. Jadi di Tanggul ini ada 2 jalur ya. Yang dari timur ini jalur, kalau sudah pertigaan kita 1 jalur ya. Terus nanti dari barat juga begitu, ada yang 1 jalur. Ini pas di kota ini 1 jalur. Kalau jalur ke timur lewat utara, kalau jalur ke barat lewat sentral ya, jalan poros. Ya ini lampu merah. Lampu merah. Lampu merah ini merupakan perempatan alun-alun yang di depannya ada Masjid Jami. Ya, ini sementara lampu merah sehingga kita harus berhenti. Oke. Oke, ini kita sudah nyampe alun-alun kota ini ya. Nah, ini alun-alun kotanya. Kok malah lampunya nggak bagus ya ini? Ya dulu bagus. Ya. Ya, ini masjidnya ya. Masjidnya Kurang kali. Ya, ini masih jalur 1 ya. Jadi oke, sementara review perjalanan kita menuju Tanggul saya cukupkan sampai di alun-alun dan Masjid Jami Kota Tanggul. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, share ya, biar brand-brandku semua tahu bagaimana situasi jalan dari Ambulu menuju Kota Tanggul, Jember, Jawa Timur, Indonesia Brand. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum.